Tahukah Anda kehidupan manusia itu ibarat seseorang yang sedang dalam perjalanan keluar kota, lalu istirahat sebentar di warung kopi, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Maknanya adalah hidup itu sangat singkat. Lahir, balita, anak-anak, remaja, muda-mudi, dewasa, orang tua, kakek nenek, dan akhirnya mati. Itu jika diberi umur yang panjang. Bahkan, jika dibandingkan dengan apa kata ilmuwan yang katanya umur bumi adalah jutaan tahun, peradaban manusia yang dimulai Adam dan Hawa sangatlah singkat, yaitu baru sekitar 5.784 tahun menurut kalender Ibrani. Belum lagi jika kita tarik ke belakang lagi sampai penciptaan alam semesta. Bahkan, pikiran manusia pun tidak bisa menjangkaunya. Pengetahuan menjawab bahwa segala sesuatu awalnya adalah Big Bang. Lalu ada apa sebelum Big Bang? Misalkan Big Bang yang dimaksud adalah Allah, maka segala sesuatu bermula dari Allah, seperti tertulis di Alkitab. Allah yang melampaui dimensi ruang dan waktu sudah ada di masa lalu, saat ini, dan di masa depan. Misalkan Allah adalah energi yang maha dahsyat yang menciptakan semuanya, mungkinkah ledakan itu ada di bumi? Kalau iya, bumi pasti lenyap seketika, seperti debu yang masuk dalam perapian. Jadi, supaya Allah yang maha besar dapat dilihat oleh manusia, Allah menjadikan dirinya kosong, alias menjadi rupa dunia dalam waktu yang sangat singkat seperti hanya hembusan nafas, atau dalam Alkitab disebut firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat pertama sampai ketiga berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus yang adalah firman, seperti yang digambarkan Yohanes, bukan berarti Allah ada lebih dahulu, baru kemudian Yesus. Bukan juga Allah menciptakan Yesus, karena Bapa dan Anak adalah satu. Misalkan ada seorang manusia berbicara dan menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar orang lain. Manusia bernama Tono yang dapat dilihat, dia berbicara yaitu suara Tono yang tidak dapat dilihat, tapi dapat didengarkan. Berbanding terbalik dengan Allah. Allah yang tidak dapat dilihat, dia berfirman, yaitu firman Allah yang dapat dilihat, yaitu Yesus. Kita tidak dapat memisahkan suara Tono dengan Tono karena suara Tono berasal dari Tono. Suara Tono hanya dapat didengar dalam waktu tertentu supaya orang yang dapat memahami apa isi hati Tono dari gelombang suara yang dikeluarkan oleh Tono. Sama dengan Allah, firman Allah yang hidup yaitu Yesus ada di bumi dalam waktu sekejap untuk menyampaikan isi hati Allah. Allah dan firman-Nya tidak dapat dipisahkan seperti Tono dan suara Tono. Yesus ada bukan karena dia utusan, tapi dialah suara Allah yang muncul sekejap di bumi. Suara setiap orang khas, unik, dan tidak bisa dipisahkan dari sumber suara. Bahkan kita bisa mengenal seseorang hanya dari suaranya. Sama seperti domba yang mengenal gembalanya karena dari suara gembala. Jadi, jika kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Yesus seperti suara yang keluar dari mulut Allah, lalu hilang seketika. Sama seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya atau suaranya, yaitu Yesus. Artinya, Yesuslah yang menciptakan alam semesta. Dia sudah ada sejak awal bersama-sama dengan Allah, karena Yesus dan Allah adalah satu. Dan kata ini berasal dari kata Ibrani bara, yang hanya digunakan atau diperuntukkan untuk Allah, karena Yesus adalah awal dan akhir Allah alam semesta. Rasul Yohanes dalam Wahyu 1 ayat ke-8 menyinggung eksistensi Tuhan Yesus Kristus sebagai yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan Dia adalah sang penguasa alam semesta. Wahyu 1 ayat ke-8 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jika dibandingkan dengan yang ada di perjanjian lama, Nahum 2 ayat 13 berkata, Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Menariknya, jika kita membandingkan Nahum 2 ayat 13 ini dengan terjemahan Haberit untuk Wahyu 1 ayat 8, pada frase
Neum Yehovah artinya firman Yahweh, merujuk kepada apa yang diucapkan Yesus adalah firman Yahweh. Di sini sosok Yesus Kristus dirujuk sebagai Yahweh, Allah alam semesta. Kata Yunani Alfa Omega dalam Haberit adalah Aleph, yaitu aksara pertama Ibrani, dan Hataf, yang artinya aksara terakhir Ibrani. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa terjemahan kalangan Yahudi Mesianik yaitu Haberit menerjemahkan kata Kuyos itu dengan Yahweh. Hal ini mengandung suatu pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh perjanjian lama. Kesimpulannya, Allah adalah Yesus. Allah telah ada sejak kekekalan, Allah sekarang ada, dan Allah akan selalu ada selama-lamanya. Artinya, Yesus sudah ada sejak dari awal kekekalan sampai akhir kekekalan. Dan kita bisa merasakan bahwa Yesus selalu ada di masa lalu kita dan turut andil dalam segala keputusan yang telah terjadi di masa lalu. Sehingga hari ini dan saat ini ada di mana dan seperti apakah kita saat ini, Tuhan sudah tahu dan Dia tetap ada bersama kita untuk menyertai kita ikut turut dalam kehendaknya. Dan besok, minggu, ataupun tahun depan, Dia tetap ada setia menyertai kita selama-lamanya. Jadi, janganlah takut dengan masa lalu kita, hari ini ataupun esok hari, karena Allah beserta kita. Wahyu 21 ayat ke-6 berkata, "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan."